Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Tubuh seharusnya menjadi benteng pertahanan terhadap penyakit. Namun pada kondisi autoimun, sistem kekebalan justru keliru mengenali sel-sel sehat sebagai musuh dan malah menyerangnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja gejala yang perlu kita waspadai? Kita akan menguak misteri penyakit autoimun bersama dengan Dr. Johanda Damanik, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis reumatolog, dan konsultan penyakit autoimun sistemik. Dr. Jo, apa kabar? Baik Mbak Lia. Baik ya Sehat, dok Mbak Lia. ya. Ini kita mau bahas soal autoimun. Karena mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak misteri yang mungkin orang-orang juga belum paham. Kita akan mulai dari autoimun itu sebenarnya apa dan bagaimana kondisi ini bisa ada di tubuh pasiennya gitu dok. Iya Mbak Lia, memang ini ya jumlah kasus penyakit autoimun baru-baru ini semakin melonjak ya Mbak Lia ya, dan semakin populer di masyarakat. Jadi kalau ditanya penyakit autoimun itu apa sih gitu ya, itu adalah suatu grup atau kelompok penyakit di mana sel-sel kekebalan tubuh kita yang seharusnya berfungsi sebagai tentara, melindungi tubuh kita, justru dia menyerang organ tubuh ataupun sel-sel tubuh kita sendiri Mbak Lia. Seperti itu Mbak Jadi Lia. sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita sendiri itu apa? Jadi gini Mbak Lia, sel-sel tentara kekebalan tubuh kita itu harusnya kan melindungi tubuh kita dari berbagai benda asing ya, seperti bakteri, virus, polusi, dan lain sebagainya. Tetapi karena ada mekanisme tertentu yang membuat orang-orang tertentu itu membuat sistem imun ini error, ya, sehingga dia menyerang berbagai jaringan organ tubuh penderita tersebut. Ada yang menyerang kulit ya, sehingga nanti muncul tuh gejala seperti ruam-ruam, ya gatal-gatal, tapi nggak bisa sembuh dengan cepat gitu ya. Ada yang menyerang sendi, menyembuhkan radang sendi, ada yang menyerang jantung, ada yang menyerang darah, ada yang menyerang otak. Intinya berbagai tubuh kita itu bisa berpotensi untuk diserang pada penyakit autoimun ini. Oke, jadi tidak hanya satu sistem tertentu saja, Enggak, bisa seluruh multi organ ya. tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa diserang. Karena berbicara mengenai penyakit autoimun ini jenisnya banyak Mbak Lia. Dia kan kelompok penyakit ya. Jadi more than 90 macam jenis penyakit autoimun yang ada. Oke, Seperti sangat itu, Mbak Lia. kompleks juga Sangat berarti ya. Tapi dokter tadi sempat sebut soal sistem imun yang error, yang harusnya melindungi malah menyerang. Bisa dijelaskan nggak? Sudah ada penjelasannya nggak dok? Sistemnya ini error, akibat penyebabnya apa gitu? Nah, jadi kalau berbicara mengenai apa sih yang mendasari kenapa bisa seperti ini, itu teorinya banyak. Tapi memang teori yang paling terkenal itu adalah teori molecular mimicry namanya. Molecular mimicry. Jadi semakin modern zaman sekarang ya Mbak Lia ya, kita kan makin banyak terkena penyakit infeksi bakteri, virus, polusi ya. Belum lagi kita mengkonsumsi obat-obat makan makanan yang mengandung pengawet. Nah, molekul-molekul seperti ini, infeksi bakteri, infeksi virus, polutan ya, berbagai zat-zat asing yang masuk ke tubuh kita ini awalnya dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sebagai benda asing ya. Lalu kemudian diserang. Nah, ketika misalnya infeksi bakteri dan virus ini sudah selesai, ternyata struktur tubuhnya virus dan bakteri ini memiliki kesamaan dengan sel-sel atau jaringan tubuh kita yang tertentu seperti itu, sehingga dikira mirip gitu kan. Yang dulunya bakteri atau virus ini diserang langsung, ini musuh gitu kan, langsung diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita. Setelah itu pergi, lalu kemudian atau sembuh gitu ya, kemudian di tubuh kita itu ada bagian tubuh molekul jaringan tubuh kita yang mirip dengan struktur virus, bakteri atau benda asing tersebut, sehingga diserang juga. Jadi tubuh kita ini salah mengenali seperti itu, sehingga muncullah perkembangan selanjutnya yang membutuhkan waktu, sehingga muncullah penyakit autoimun yang bermacam-macam ini Mbak Lia. Jadi salah satunya ada hubungan juga dengan gaya hidup yang sekarang ini? Iya, makanya ini sangat penting sekali ya, terkait dengan lingkungan saat ini yang polusi, perubahan iklim, gaya hidup, makanan, stres psikososial, kurang tidur, dan lain sebagainya Mbak Lia. Ini sangat kompleks banget. Kalau misalnya soal penyakit autoimun yang sering disebut sebagai penyakit seribu wajah, itu bagaimana penjelasannya? Karena jadi dia bisa menyerupai atau mengenali banyak begitu ya dok ya? Ya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit autoimun jenisnya banyak. Terus bisa menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi memang kalau yang dikenal sebagai penyakit seribu wajah ini, atau bahasa Inggrisnya the great imitator ya, ini biasanya merujuk ke lupus. Ya. Lupus ini salah satu dari? Lupus, nama ilmiahnya kan Systemic Lupus Erythematosus. Ini hanyalah baru satu dari sekian ratus penyakit autoimun.
Oke, jadi kalau dulu kan kita mengenal lupus sebagai salah satu penyakit yang sangat ditakuti ya dulu ya. Ya. Padahal ini adalah salah satu saja dari banyak autoimun ya. Dari banyak jenis penyakit autoimun, seperti halnya kelompok penyakit infeksi, kelompok penyakit kanker, kan jenisnya juga banyak Mbak Lia. Nah, penyakit autoimun juga banyak jenisnya, dan lupus atau bahasa medis itu SLE itu hanyalah satu dari sekian banyak. Nah, kenapa begitu populer? Karena memang lupus ini secara jumlah ya Mbak ya, dibandingkan penyakit autoimun lain itu dia termasuk yang paling banyak. Dan yang banyak terjadi pada pasien-pasien autoimun. Dan banyak menyerang ini kan wanita-wanita muda yang masih produktif, nah sehingga nanti dia cukup populer ya. Termasuk kan banyak ya tokoh-tokoh figur nasional dan juga internasional yang terkena penyakit ini. Demikian Mbak Lia. Artinya sekarang yang dokter temui atau mungkin yang dokter ketahui yang mengidap autoimun, spesialnya mungkin lupus juga, itu usianya semakin muda atau seperti apa? Jadi banyak yang mengira ini ya penyakit autoimun itu hanya wanita muda. Nah ini salah Mbak Lia, penyakit autoimun itu spektrumnya itu dari yang paling kecil ya, anak-anak itu sampai usia tua itu Bisa, ya? ada jenis penyakit autoimunnya. Oke. Contohnya kalau penyakit autoimun yang menyerang perempuan usia tua itu seperti penyakit Sjogren ya, yang gejala utamanya mata kering, mulut kering, kulit kering, vagina kering ya. Ada juga penyakit rheumatoid arthritis atau singkatannya RA yang banyak menyerang wanita tua usia 40 sampai 50-an. Ada juga yang ekstrem paling mudanya yang masih anak-anak Mbak Lia ya. Jadi ada penyakit satu grup radang sendi autoimun yang disebut sebagai JIA ya, juvenile idiopathic arthritis, atau bahkan lupus pada anak-anak juga banyak. Lupus pada anak banyak? Banyak Mbak Lia, jadi memang ini ya makanya seiring dengan perubahan iklim, semakin banyaknya polusi, semakin banyaknya pengawet-pengawet yang kita konsumsi sehari-hari, kita paparkan ini juga akan meningkatkan jumlah penderita penyakit autoimun secara total di seluruh dunia. Ini resiko dan juga sangat bahaya banget. Jadi kita mungkin perlu mengenali nih dok, gejala-gejalanya apa sebelum kita terlambat untuk mengetahui bahwa ini adalah autoimun atau mungkin lupus begitu. Ya, jadi memang kalau ngomongin berbicara mengenai gejala penyakit autoimun seperti yang saya bilang tadi, karena dia bisa menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki, gejalanya sangat beragam. Ya, Mbak. Gejalanya pun sangat beragam. Yang paling harus kita bisa deteksi sejak dini apa nih? Yang paling sering itu Mbak Lia, jadi kalau dari berbagai gejala ini yang paling sering itu adalah biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Kita kan selama ini kalau udah ngomongin meriang, oh ini infeksi gitu kan. Kok diobatin, dicari-cari kok nggak ke arah infeksi setelah berminggu-minggu, ini salah satunya. Berikutnya adalah ruam kulit ya, yang tidak perbaikan. Padahal sebelumnya nggak ada riwayat alergi dan lain sebagainya seperti itu ya. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Kan kita biasanya mengetahui kalau penyakit rematik itu kan biasanya menyerang usia tua ya Mbak Lia ya. Contohnya ibu-ibu yang udah nggak bisa jongkok lagi. Tapi kok ini kok masih muda, ngilu-ngilu badannya padahal nggak baru olahraga berat. Kok tiap pagi kaku, ngilu-ngilu ya. Tiap bangun tidur tuh susah sekali gerak dan berlangsung berminggu-minggu, ini juga salah satu gejalanya. Belum lagi rambut rontok ya. Yang rontoknya nggak biasa gitu, kok sampai parah sekali ya. Belum lagi nanti ruam-ruam di kulit yang ruamnya bentuknya khusus. Kalau seperti lupus kan ruamnya kayak kupu-kupu gitu ya. Atau kena matahari kok reaksinya kok berlebihan sekali reaksinya, itu juga salah satu gejalanya. Belum lagi nanti penurunan berat badan drastis yang tidak diketahui penyebabnya Mbak Lia. Nggak lagi diet ya, nggak ada penyakit infeksi TBC, kok berat badannya habis, nafsu makannya turun. Nah, ini juga gejala-gejala yang bisa mengarah ke penyakit autoimun. Oke, ini jadi gejalanya cukup kelihatan ya. Jadi sebenarnya warga harusnya sudah bisa mengenali. Pokoknya ini abnormal deh, pokoknya badan saya tuh ada sesuatu yang nggak enak gitu. Dan itu berlangsungnya biasanya kronik. Jadi langsung dicek ya, dicek. Tapi kalau misalnya kita mau tahu seberapa besar jadi seorang pasien itu dari genetik dibandingkan dengan faktor lingkungannya, dia bisa terkena dari autoimun ini dok? Jadi ini beda sekali penyakit autoimun dengan penyakit infeksi Mbak Lia. Kalau penyakit yang kemarin pandemi kan pandemi corona kita bisa blame, menyalahkan, oh ini penyebabnya virus corona gitu. Tapi kalau penyakit autoimun ini penyebabnya multifaktor ya. Jadi ada interaksi, dia udah bawa bakat genetik, dia nyumbang berapa persen kemungkinan terjadi penyakit autoimun. Belum lagi paparan rokok, ya paparan polusi dan lain sebagainya, nyumbang lagi berapa persen ya. Belum lagi ini paparan pengawet-pengawet, obat-obatan yang tidak perlu, itu juga bisa menyumbang. Jadi multifaktorial ya, belum lagi stres psikis, kurang tidur dan lain sebagainya, pola hidup yang nggak sehat, ini semuanya bersatu padu untuk munculnya penyakit autoimun. Jadi nggak hanya murni karena genetik saja. Jadi bukan berarti, oh ibu saya lupus, saya udah pasti kena lupus nantinya, nggak seperti itu, belum tentu, tergantung nanti faktor-faktor yang lainnya Mbak Lia. Jadi sangat multifaktor tadi ya. Tapi memang tadi ya terkait dengan rokok itu sangat dihubungkan sekali dengan penyakit autoimun seperti RA ya, paparan polusi dari pabrik-pabrik itu juga ada
zat tertentu yang dikaitkan dengan penyakit autoimun seperti skleroderma dan lain sebagainya. Iya, karena autoimun ini juga banyak jenisnya seperti dokter Banyak jelaskan jenisnya, tadi Mbak, ya. iya. Nah kira-kira sebagai pasien bagaimana nanti men-screening tubuhnya supaya terhindar dari autoimun? Kita akan bahas lagi ya dok ya, Ya. setelah jeda berikut bersama dengan mitos dan fakta seputar autoimun. CNN Indonesia Health akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Johanda Damani. Kita masih bahas soal seputar misteri dari autoimun ya dok ya. Banyak yang masih belum tahu soal autoimun secara menyeluruh begitu ya. Iya, Mbak. Taunya takutnya ini mitos atau fakta. Kita bahas dulu nih, mungkin yang sering banyak beredar ini kalimat-kalimat soal autoimun, bener apa enggak dok? Baik, Mbak. Kita langsung mulai ini yang pertama. Ini mitos atau fakta kira-kira perempuan katanya lebih rentan untuk terkena autoimun dibandingkan laki-laki. Ini mitos atau fakta dok? Bisa dibilang fakta, Mbak. Oh fakta, Ya. jadi memang benar perempuan lebih rentan? Ya secara jumlah ya, karena memang penyakit autoimun itu seperti lupus, ya itu juga ada faktor hormonal ya, Mbak yang bermain di situ, Mbak ya. Oke. Seperti estrogen ya, itu juga berperan untuk terjadinya munculnya penyakit autoimun seperti lupus. Karena memang kita ketahui kan lupus ini termasuk yang salah satu yang paling banyak Mbak ya dari berbagai jenis penyakit autoimun. Jadi bisa dibilang ini suatu fakta ya Mbak ya. Tapi laki-laki jadi lebih lega nggak sih mendengar ini atau memang ada juga resiko bagi laki-laki? Ada, jadi laki-laki juga ini Mbak, ada juga beberapa penyakit autoimun yang terutama menyerang laki-laki ya, seperti penyakit autoimun spondyloartritis ya. Itu SPA. seperti apa? Itu biasanya dia penyakit autoimun yang biasa menyerang laki-laki terutama ya di usia kurang dari 45 tahun dengan gejala utamanya itu radang sendi pada sendi-sendi tulang belakang ya Mbak ya, sudah tulang belakang sampai ke panggul ya, dan juga sendi-sendi tungkai dan juga sendi-sendi tangan. Itu dominannya menyerangnya laki-laki justru Mbak. Oke, itu penyebabnya apa? Kenapa dia lebih menyerang laki-laki? Apa karena hormonnya berbeda atau gimana dok? Jadi kalau untuk SPA sendiri kan ini Mbak ya tidak ada ini ya pengaruh dari hormonal, tapi memang dia dikaitkan dengan keterkaitan dengan cukup kuat ke arah genetik ya Mbak ya, genetik HLA-B27 contohnya ya. seperti itu. Oke, baik. Jadi perempuan lebih banyak tapi laki-laki tetap harus waspada. Tetap ada juga gitu. Baik, oke. Yang kedua nih, kira-kira ini mitos atau fakta Dr. Jo, stres merupakan salah satu penyebab autoimun. Jadi Harus narik nafas dulu nih jawabnya. jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi kan ini Mbak ya, munculnya penyakit autoimun itu kan multifaktor gitu ya. Mulai dari polusi, obat-obatan gitu ya, riwayat infeksi sebelumnya, genetik, dan juga stres. Baik itu stres terhadap fisik maupun stres terhadap psikis gitu Mbak ya. Stres terhadap fisik itu misalnya contohnya ini Mbak ya, tidurnya kurang ya. Oke. Karena kan kita tahu tidur itu kualitas tidur yang sangat baik itu kan sangat penting Mbak ya buat kesehatan kita. Jadi kalau misalnya tidurnya kurang, kerja sehari-harinya juga cukup capek, berjam-jam kurang tidur, ini juga menyebabkan tubuh kita juga kekebalan tubuh kita turun sehingga bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit autoimun. Jadi ini masih mitos atau fakta nih kira-kira? Fakta tuh Mbak. Fakta, tapi agak sedikit dikoreksi mungkin menjadi faktor Mbak ya. salah satu faktor saja. Oke, dibandingkan dengan faktor lain masih ada kan? Masih banyak faktor yang lain Mbak. Begitu ya. Selanjutnya ini kira-kira mitos atau fakta Dr. Jo. Katanya konsumsi makanan sehat dapat membantu meringankan gejala autoimun. Iya Mbak, ini fakta ya Mbak ya. Fakta ya. Jadi kita merubah gaya hidup, makan juga bisa meringankan. Iya, jadi memang penyakit autoimun kalau sudah ditegakkan diagnosisnya, sudah tegak benar-benar Mbak ya, bukan baru curiga. Ini manajemennya itu kita kan targetnya kalau penyakit autoimun harus remisi. Remisi itu artinya terkendali penuh gitu ya. Mirip-mirip kanker gitu? Iya, jadi mirip-mirip. Jadi penyakit autoimun adalah penyakit peradangan kronis sebenarnya Mbak ya di dalam tubuh kita. Jadi targetnya remisi dan ini bisa dicapai dengan berbagai cara Mbak ya. Cara pertama adalah minum obat yang teratur, lalu kemudian juga rutin kontrol, lalu kemudian juga tadi Mbak ya istirahat yang cukup, lalu kemudian makan makanan sehat ya. Makanan-makanan sehat ini kan akan menjadi sumber tenaga ya, sumber untuk regenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi ini sangat membantu Mbak ya. Tapi saya garis bawahi ini tidak menggantikan obat-obatan ya. Jadi ibaratnya sebagai penambah dan pelengkap dari terapi obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter yang berpengalaman seperti itu. Termasuk ada makanan pantangannya gitu nggak sih dok?
Kalau makanan pantangan tentu ini Yang ya, benar-benar nggak sejauh boleh ini nih ya, gitu. sejauh ini Perhimpunan Reumatologi Eropa, Amerika, internasional Mbak ya, itu menyarankan diet yang sehat dan seimbang ya. Jadi tapi ada nih beberapa jenis-jenis penyakit autoimun tertentu yang dia itu menghindari makanan tertentu ya, seperti contohnya penyakit autoimun celiak ya, yang terutama menyerang usus pencernaan, dia mesti menghindari makanan-makanan yang mengandung gluten seperti itu. Oh, Tapi oke. untuk penyakit autoimun yang lain tidak ada rekomendasi makanan khusus, tetapi secara garis besar adalah makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kembali lagi ke spesifiknya tadi ya, Iya. harus benar-benar ditegakkan tadi spesifikasi dari autoimun Jenis-jenis penyakit apanya autoimunnya, gitu gitu, jenisnya. Oke, selanjutnya kira-kira ini mitos atau fakta? Tadi kan dokter bilang perempuan lebih banyak ya untuk Ya. pasien autoimun. Perempuan dengan gangguan autoimun nggak boleh menyusui anak, mitos atau fakta dok? Oh ini mitos Mbak, Oh mitos, tetap boleh ya. tetap boleh. Dan kalau dia hamil kemudian melahirkan resikonya bagaimana? Jadi kalau untuk hamil nanti lihat dulu nih jenis penyakit autoimunnya apa. Karena ada nih beberapa penyakit autoimun yang justru dengan hamil dan menyusui itu dia tuh lebih ringan autoimunnya, Oh lebih malah terkendali. justru seperti itu Contohnya ya. seperti penyakit rheumatoid arthritis. Tapi ada juga penyakit autoimun dengan dia hamil dan menyusui, dia cenderung akan berpotensi untuk memicu flare atau kekambuhan seperti lupus misalnya Mbak. Dan ini juga makanya untuk kalau sudah terdiagnosis autoimun, untuk perencanaan kehamilan ini harus direncanakan dengan sangat baik dan sangat matang dan harus diskusi dengan dokter yang merawat pasien tersebut. Ya, Mbak ya. Jadi memang kita kalau berbagai panduan ilmiah dari ahli reumatologi internasional ya, dia menyarankan kalau untuk lupus misalnya Mbak, dia harus remisi dulu minimal 6 bulan baru boleh hamil. Jadi benar-benar terkendali dulu baru boleh hamil. Tujuannya apa? Supaya tidak menyebabkan harm atau bahaya nantinya kepada ibu maupun ke janin. Jadi nanti kita bisa sesuaikan nih, oh nih pasien udah layak nih untuk hamil gitu karena dia sudah remisi ya, remisi ataupun sudah terkendali penuh selama 6 bulan. Nanti kita akan pilihkan obat-obatan yang tetap bisa diminum dan juga aman baik untuk ibunya maupun untuk janinnya. Seperti itu. Jadi harus direncanakan. Jadi bukan ASI-nya yang jadi bermasalah karena ibunya autoimun ya. Enggak. Lebih ke kondisi tubuh ibunya supaya aman untuk anaknya begitu Aman untuk ya. anak. Dan juga pemilihan obat-obatannya juga Mbak, karena obat-obatnya juga banyak yang sifatnya racun ya Bu, racun kepada janinnya juga gitu kalau tidak dipilihkan dengan yang baik. Baik. Ini yang terakhir nih dok, kira-kira gangguan autoimun ini mitos atau fakta ya? Gangguan autoimun ini adalah kondisi seumur hidup dan nggak ada obatnya. Apa nih, mitos atau fakta? Ini bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos juga Mbak. Nah, Jadi gimana nih penjelasannya? Kalau penyakit autoimun kan ya penyakit yang sifatnya kronik ya Mbak ya, kayak diabetes mellitus, kayak hipertensi Mbak Lia ya. Jadi memang ini akan sifatnya jangka panjang ya. Minum obatnya juga jangka panjang. Tetapi kalau ditanya dok bisa nggak nih kita lepas obat gitu ya? Kita nyebutnya remisi Mbak ya. Kita nggak pernah menggunakan istilah sembuh pada penyakit autoimun. Beda sama penyakit batuk pilek, cacar atau COVID itu benar-benar sembuh total. Tapi kalau misalnya penyakit autoimun kita lebih tepat istilahnya remisi ya. Remisi ini nanti gejalanya sudah nggak ada, benar-benar sama kayak orang sehat gitu ya. Secara laboratorium juga udah bagus semuanya normalnya. Nanti kalau udah mencapai remisi ini remisinya cukup kita pertahankan beberapa bulan ya, 6 bulan sampai setahun kita sudah bisa tuh mulai mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatannya bisa kita kurangi. Jadi kalau ditanya ini penyakit long term jangka panjang, iya. Tapi kalau bisa dibilang ini nggak bisa tembuh sama sekali ya, kita menyebutnya istilahnya bisa remisi. Ada yang sembuh? Ada. Banyak yang sembuh? Artinya obatnya tidak dikonsumsi lagi gitu dok? Ada. Jadi di layanan kami ya, kebetulan saya di rumah sakit tersier di Indonesia, ini ada lumayan banyak nih pasien-pasien yang sudah lepas obat, udah nggak kontrol lagi kita bertahun-tahun. Oke, dan kondisinya aman ya? Aman Mbak. Oke. Jadi artinya ini para pasien autoimun tetap berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga tadi remisi ya jatuhnya ya. Target remisi dengan berbagai cara Mbak tadi ya, obat-obatan, pola hidup sehat, ya, pengaturan tidur yang cukup dan lain sebagainya Mbak Lia. Ini berpengaruh nggak sih dok sama mungkin pertanyaan saya selanjutnya nih kan banyak yang datang ngobrol-ngobrol banyak yang datang dengan posisi sudah cukup parah begitu ya autoimunnya begitu ya tidak dikenali saat gejala awal. Ini kaitannya sebenarnya organ tubuh apa saja yang paling sering jadi target dari penyakit autoimun itu dan bagaimana kita screening supaya kita nggak terlambat gitu ke ini pertanyaan bagus sekali dokter ya. gitu. Jadi Mbak, kita sangat menyayangkan sekali ya kalau datang ke dokter yang menangani autoimun ini dalam kondisi stadium lanjut ya. Makanya kita
sekarang ini banyak sekali campaign di media sosial, bagaimana mengenali secara dini sehingga nanti kerusakan organnya belum stadium lanjut datang ke kita ya Mbak Lia. Jadi kalau tanya organ apa saja yang bisa terserang, seperti yang saya bilang tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa terserang. Tapi memang kita klasifikasikan kedua kelompok Mbak ya, organ yang terserang itu organ mayor atau organ minor. Organ mayor ini artinya vital sekali buat hidup kita ya Mbak ya, seperti mata ya kan, lalu kemudian jantung, paru-paru, ginjal, otak. Jadi kalau udah terserang organ-organ vital ini tentunya nanti prognosisnya ataupun masa depannya lebih buruk ya dibandingkan kalau yang diserang hanya organ-organ yang minor. Dalam arti seperti apa yang minor tuh, seperti kulit dan sendi misalnya. Contohnya ada penyakit lupus datang ke kita, yang diserang hanya kulit dan sendi. Setelah kita obati secara optimal, gampang remisinya. Tetapi kalau datang ke kita udah stadium lanjut, ginjalnya sudah rusak, sudah stadium lanjut dan harus cuci darah seumur hidup, nah ini kita yang sangat sayangkan. Makanya campaign-campaign di media sosial itu dan media massa juga sangat penting Mbak ya untuk mengenali secara dini. Bagaimana caranya nih Dok? Tadi gejala-gejala yang yang tadi saya sebutkan tadi, kalau untuk lupus sendiri ada namanya saluri gitu Mbak ya, periksa lupus sendiri. Itu, nah ini penting banget nih ada gejala-gejalanya kan ya tadi rambut rontok kok nggak jelas penyebabnya, meriang-meriang ya, ruam-ruam kulit, butterfly rash ya kayak kupu-kupu, lalu kemudian sendi-sendinya ngilu-ngilu dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya masing-masing ya saluri ini, periksa lupus sendiri. Nanti kalau ada gejala-gejala seperti itu segera datang ke dokter terdekat untuk mengecek apakah ini benar suatu kondisi autoimun. Semakin dini dikenali akan semakin bagus nantinya prognosisnya. Nah, itu dia. Penting banget kan semakin dini jadi semakin lebih mudah gitu ya penanganannya. Dokter sendiri yang pernah pengalaman atau menangani seperti apa kondisi pasien ketika sudah resikonya sudah terlambat gitu ditangani. Seperti apa resikonya yang pernah dokter? Jadi tergantung ini Mbak, tergantung organ mayor yang diserang ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya dia yang diserang itu ginjal, seperti lupus ini Mbak yang diserang ginjal dan datang kita juga sudah kerusakannya itu udah irreversible atau udah nggak bisa balik lagi ya, nanti ya pada akhirnya harus tergantung dengan harus hemodialisa atau cuci darah seumur hidup. Kalau yang diserang itu paru-paru, paru-parunya sudah mengeras ya, contohnya pada autoimun scleroderma dan mengerasnya sudah lebih dari 20% dari total volume paru-paru, tentunya dia akan nanti bernapasnya akan sesek seterusnya. Untuk lari juga susah, untuk jalan jauh juga susah. Kalau yang diserang seperti lupus yang menyerang otak misalnya Mbak udah terjadi stroke ya, dia nggak ada bedanya dengan pasien-pasien stroke yang udah harus lumpuh badannya seumur hidup seperti itu. Makanya kita ini sangat penting sekali kalau sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke suatu autoimun ya segera ke dokter terdekat untuk kita tegakkan diagnosisnya dan untuk mendapatkan terapi yang tepat. Terapi agar bisa remisi tadi ya Dok ya. Nah, gitu. Jangan sampai rusak nih. Jangan sampai rusak. Pertanyaan saya selanjutnya Dok, ini kira-kira para penderita atau pasien autoimun ini masih bisa hidup normal nggak sih? Jangan dijawab dulu Dok, kita akan bahas dan terkait pembahasan autoimun lainnya usai jeda tetaplah di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Johanda Damani. Kita masih bahas soal autoimun Dok. Tadi saya sempat kepotong pengen tahu dan juga bertanya kalau misalnya orang terkena autoimun dengan tadi resikonya cukup parah ya Dok ya kalau yang sudah terlambat ini. Tapi kira-kira untuk penderita autoimun ini sendiri bisa beraktivitas normal nggak? Bisa olahraga seperti yang warga biasa nggak gitu? Kalau ditanya bisa beraktivitas normal tentunya bisa Mbak ya, bisa berpeluang. Tapi lagi-lagi tergantung dengan keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Contohnya kalau pasiennya mengalami radang sendi ya, nyeri sendi tentunya jangankan untuk beraktivitas normal, berjalan aja susah gitu Mbak ya. Makanya nanti untuk gejala-gejalanya ini apakah dia ada nyeri sendi, radang sendi, atau sesak napas, ini harus diobati dulu sampai cukup stabil baru kita bisa menyarankan pasien tersebut olahraga. Nah olahraga sebenarnya kan ini Mbak ya bervariasi ya, dari yang olahraga yang paling ringan sampai yang paling berat. Tentunya ini kita sesuaikan dengan kondisi pada pasien tersebut ya. Misalnya pasiennya mengalami radang sendi di tungkai gitu kan, di tungkai, di ankle, di lutut, tetapi bagian badannya yang atas ini masih cukup bagus ya kita minta pasien tersebut untuk tetap olahraga, tapi olahraga dalam posisi duduk misalnya. Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Tentunya untuk pasien-pasien autoimun ini kita motivasi untuk tetap beraktivitas fisik, bergerak, olahraga, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti itu Mbak. Kalau sudah mencapai kondisi remisi nggak ada keluhan ya boleh silakan Mbak olahraga seperti orang biasa saja. Nah jadi kalau misalnya kita udah mencapai remisi tadi hidupnya tentu bisa normal.
Iya tergantung Mbak, makanya tergantung kerusakan yang sudah Terjadinya yang sudah tadi terjadi. ya? Misalnya contohnya datang ke kita udah stadium lanjut, tapi stadium lanjutnya ngerusak sendi. Sendinya sudah bengkok-bengkok, tungkainya sudah susah berjalan ya. Meskipun nanti peradangannya sudah teratasi, tetap nih kerusakan yang udah terlanjur itu tidak bisa balik lagi. Ini juga akan membatasi pasien tersebut untuk menentukan pilihan olahraga mana yang tepat buat pasien tersebut. Baik, Gitu. berbicara soal remisi nih dok, kan dokter bilang yang ditargetnya adalah pasien ini mencapai remisi. Artinya sudah tidak aktif begitu ya infeksinya ya dok ya, benar ya? Bukan penyakitnya Mbak. Penyakit autoimunnya ya, tidak terasa begitu ya dengan remisi itu. Nah, bagaimana supaya penyakit autoimun tidak kembali gitu, bisa kembali nggak dok? Atau bagaimana pasien mengenali gejala-gejalanya? Itu namanya flare Mbak, kambuh. Flare. Nah, kambuh itu bagaimana pasien itu melakukan sesuatu agar tidak kambuh dan bagaimana dia mengenali gejalanya kalau misalnya wah ini kambuh nih gitu. Ya, jadi tergantung penyakit ini Mbak ya, penyakit autoimun karena masing-masing penyakit autoimun itu kan punya gejala dan ciri keluhan masing-masing ya. Jadi kalau dia penyakit autoimunnya dominan menyerang sendi atau artritis, tentunya nanti ketika pas mengalami flare atau kambuh ini ya balik lagi seperti gejala awal ya. Kaku, nyeri sendi, kaku pagi hari, pas pagi-pagi bangun tidur kok susah sekali gerakan tubuhnya seperti baru naik gunung gitu Mbak ya, jadi capek sekali. Demikian juga dengan ada Itu tapi ada penyebabnya nggak dok? penyebab Dia flare flare-nya ini. itu. Ya ini ya disinyalir ini Mbak ya, penyebabnya ini karena pola hidup yang nggak sehat salah satunya ya. Lalu kemudian juga ada juga pasien-pasien yang dia remisi ini tapi tetap minum obat seminimalis mungkin, tapi tetap harus ada obat yang diminum, tetapi dia tidak minum. putus ya. Oh jadi skip minum obat skip juga minum obat bisa juga. membuat flare. Jadi memang ini gejalanya tergantung jenis autoimunnya, dan tentunya pasien tuh udah paham sendiri tuh Mbak, oh ini kayaknya badan saya ini udah mulai flare nih. Itu biasanya pasien-pasien odamun ini penyintas autoimun itu sudah biasa rata-rata sudah pintar tuh Mbak. Mereka akan baca di media sosial, di internet ya terkait dengan gejala-gejala flare, dan nantinya tentunya akan biasa datang segera ke dokter lagi kalau muncul gejala-gejala yang mengarah ke flare tersebut. Oke, artinya jika kalau pas seorang pasien autoimun sudah mengalami remisi, apakah tetap harus berkala periksa ke dokter agar tidak flare tadi atau gimana? Sebaiknya iya Mbak. Sebaiknya Misalnya iya ya. 6 bulan sekali, atau kalau misalnya remisinya sudah sangat bagus mungkin setahun sekali. Dia tetap perlu cek beberapa parameter laboratorium yang sesuai dengan penyakitnya. Seperti itu, Mbak. Jadi tetap harus melakukan checking di satu kondisi dan waktu tertentu. Karena ada penyakit autoimun tertentu ya Mbak ya, pemeriksaan labnya beda-beda Mbak. Contohnya penyakit autoimun lupus ya, kita ada beberapa marker atau pemeriksaan laboratorium seperti DS-DNA, C3, C4. Untuk penyakit autoimun yang lain juga labnya beda-beda. Jadi memang ini masing-masing pasien sudah tahu tuh yang harus diperiksa apa secara periodik. Baik. Nah ini kalau kita bahas dari tadi dari awal sampai yang barusan ini memang cukup bikin agak sedikit khawatir ya dok ya, karena ini penyakitnya resikonya cukup berbahaya begitu ya. Tapi dokter ini mungkin yang terakhir bisa dokter jelaskan nggak kepada mungkin masyarakat supaya lebih waspada lagi terhadap penyakit autoimun tanpa harus lebih menimbulkan ketakutan yang berlebihan gitu dok. Kita tetap bisa beraktivitas tapi waspada juga terhadap autoimun ini supaya nggak menyerang kita gitu. Iya, sebenarnya ini ya kalau bicara mengenai penyakit autoimun sebenarnya kan secara total di populasi dunia ini kan hanya 3-5%. Berbeda sama ini ya penyakit diabetes, hipertensi yang mungkin jumlahnya lebih banyak. Lebih harus diwaspadai juga ya. Jadi jauhnya lebih banyak. Jadi sebenarnya penyakit autoimun secara total keseluruhannya hanya 3-5%. Jadi termasuk penyakit yang langka nih masing-masing. Tapi memang edukasi kepada masyarakat ini adalah bahwa kalau ada gejala-gejala di badan kita ya seperti demam yang berkepanjangan tapi nggak jelas penyebabnya, kok nggak batuk pilek, ya nggak diare, kok demam terus ya, lalu kemudian berat badannya turun pelan-pelan menyusut, ada radang sendi yang menetap ya, nggak kayak biasanya, rambut rontok hebat, ruam-ruam kulitnya nggak sembuh-sembuh ya, kencing berbusa, kaki bengkak ya, sesak napas yang nggak bisa dijelaskan penyebabnya. Ini biasanya gejala yang paling sering ya yang mengarah ke penyakit autoimun. Nah ini tentunya nanti bisa ya segera datang ke tenaga medis, dokter umum terdekat atau dokter penyakit dalam terdekat atau
mau langsung ke ahli autoimunnya dalam hal ini rheumatolog juga boleh ya, tergantung aksesibilitas masing-masing masyarakat untuk memastikan ya ini mengarah ke penyakit autoimun atau bukan. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir juga Mbak ya, karena memang secara jumlah ini hanya 3-5% di populasi. Oke, baik. Artinya kita waspada terhadap perubahan fisik juga ya, karena seperti yang dokter jelaskan gejala-gejala ini terlihat secara fisik ya. Iya, terlihat secara fisik ya, tapi pokoknya nggak enak aja badannya gitu ya, seperti meriang, nyeri sendi dan lain sebagainya. Oke, baik dokter, terima kasih sekali atas penjelasannya. Tentu ini sudah sangat jelas. Kita semoga kedepannya juga masyarakat menjadi semakin hidup sehat ya. Ya, benar, Mbak. Supaya kita terhindar dari autoimun juga. Baik, terima kasih Dokter Jo atas penjelasannya terkait dengan autoimun. Demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saya Lianita Ruhyat, Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa. Terima kasih dok.